Ketemu lagi dengan Miss Airin di sini. Nah, pagi ini Miss Airin ditemani oleh ikan-ikan yang ada di sini. Ikan apa ya? Ini yang dinamakan dengan betta fish, atau nama bekennya itu ikan cupang. Tahu dong? Nah, saat ini Sekolah Princess sedang melakukan proyek pendidikan hobi. Ya, pendidikan hobinya apa? Untuk proyek pertama ini, anak-anak akan diberikan untuk anak kelas 4 sampai kelas 9, itu akan diberikan masing-masing sepasang ikan cupang, yang betina dan yang jantan. Untuk apa sih pendidikan hobi ini? Yang pasti ada nilai yang ingin ditanamkan oleh sekolah kepada anak-anak. Yaitu apa? Nilai ini kita sebut sebagai 5K. 3K pertama yaitu komitmen, konsistensi, dan juga kasih sayang. Di mana setiap siswa ketika melakukan perawatan kepada ikan-ikannya ini juga dilatih untuk menanamkan komitmen merawat dan konsisten setiap harinya merawat dan juga memberikan kasih sayang kepada hewan peliharaannya. K yang keempat apa? K yang keempat adalah kerjasama. Kerjasama dengan orang tua. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini, segala kegiatan biasanya dilakukan di dalam rumah. Jadi, anak dengan orang tua bisa bekerja sama melakukan perawatan terhadap ikan-ikan yang diberikan. Dan K yang terakhir adalah keingintahuan. Dengan melakukan perawatan kepada ikan yang diberikan, anak-anak diajak untuk melakukan penelitian. Bagaimana sih cara merawatnya, bagaimana cara mengembangbiakannya, sehingga keingintahuan mereka pun terjawab melalui penelitian itu. Nah, itu dia maksud dari proyek pendidikan hobi ini. Perlu diketahui bahwa pendidikan formal itu penting, tapi ada hal lain yang juga penting, yaitu jiwa kewirausahaan siswa dan juga IQ yang harus ditanamkan kepada siswa sejak dini. Nah, ingin tahu bagaimana sih cara merawat ikan cupang dan mengembangbiakannya? Yuk, setelah ini kita akan tanya kepada Miss Mutia. Oke? Oke, Miss Airin. Nah, mau tahu apa itu betta fish? Kalian juga bisa mempelajarinya di buku perpustakaan kita. Nah, atau kalian juga bisa mencari tahu di internet. Nah, tadi dikatakan bahwa apa yang harus dipersiapkan? Yuk, kita ke sini. Ketika kalian sudah mendapatkan ikan cupang, ya, maka yang perlu dipersiapkan adalah paling tidak kalian sudah mempersiapkan 2 buah toples untuk jantan dan untuk betina. Pasti sudah tahu dong bedanya mana yang jantan, mana yang betina. Nah, bagaimana cara merawatnya? Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan wadah untuk ikan cupang. Wadah yang kalian siapkan jangan lupa diisi air. Setelah diisi air, usahakan airnya itu diendapkan 1 atau 2 hari. Mengapa? Agar kotoran atau zat kimia yang ada mengendap ke bawah dan kita ambil bagian permukaan atasnya saja untuk diletakkan di wadah toples ini. Jika selesai, berarti yang kedua, tahapan kedua adalah dengan memberikan daun ketapang. Nah, ini adalah contoh daun ketapang yang kering. Kalau yang aslinya seperti apa? Ini kalian bisa lihat asli dari daun ketapangnya. Nah, setelah itu kalian masukkan daun ketapang yang kering ke dalam toples, ya. Untuk apa sebenarnya daun ketapang diberikan pada air yang ada di dalam toples ini? Ini adalah fungsinya untuk menstabilkan pH, ya, pH dalam larutan. Kenapa? Karena larutan yang diinginkan oleh ikan cupang berkisar 6,5 sampai 7,2. Apa sih itu pH? pH adalah potensial hidrogen yang bisa kalian tahu dengan kalian bisa mengeceknya dengan ini. Oke, nah setelah itu ketika ini sudah siap, ketika toples yang berisi airnya sudah siap, baru kalian masukkan ikannya. Nah, ini Miss Muti ambil contoh. Miss, kalau ini berwarna biru. Berwarna biru di sini adalah ikan, larutan ikan ini, larutan air yang ada di dalam toples ini sudah Miss Muti berikan yang namanya anti jamur agar ikannya sehat. Nah, jika sudah, baru diletakkan. Miss Muti ambil contoh ini. Terlihat tidak?
Kira-kira ini ikan cupangnya jantan atau betina ya? Nah, kalau sudah, Miss boleh tidak kalau misalnya kita memberikan larutan biru ke dalam toples ini? Boleh ya, silahkan. Lalu apakah airnya harus diganti? Ya, jika sudah keruh, kalian bisa mengganti larutan atau mengganti air yang ada di larutan ini. Tidak hanya dengan menyiapkan larutan yang tepat, tetapi kita juga memberikan kasih sayang kepada hewan peliharaan kita dengan memberikan makanan kepada ikan tersebut. Nah, Miss Muti ambil contoh. Ini Miss Muti berikan makanan ikan. Makanan ikan ini bisa kalian berikan 1 atau 2 kali dalam sehari. Tidak perlu banyak-banyak karena ikannya cuma 1 ya, itu. Lalu setelah itu kalian jaga dia, kalian rawat dia agar suatu saat dia bisa berkembang biak. Tetapi untuk berkembang biak kan butuh sepasang. Nah, kalau ini adalah jantan, Miss Muti ambil contoh yang betinanya. Untuk yang betina, ini dalam satu wadah kita bisa 2 atau lebih ikan. Kebetulan wadahnya masih kecil nih ya, gitu ya. Nanti Miss Muti pisahkan ya. Hai Miss Mutia. Hai Miss Airin. Wah, hebat sekali penjelasannya tadi, sudah sangat lengkap ya. Nah, anak-anak sekalian, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Mutia tentang apa sih yang harus disiapkan awalnya dan bagaimana cara merawatnya. Sekarang sudah bisa dong untuk merawat ikan cupang yang diberikan untuk di rumah. Nah, selanjutnya kita akan berikan video selanjutnya mengenai bagaimana sih cara mengembangbiakan ikan cupang ini. Aha. Ya, kita tunggu video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Nah, agar performa dari ikan cupang yang kita pelihara dalam kondisi baik dan gerakannya pun baik, kita mengupayakan larutan tersebut berada dalam pH yang aman. pH yang aman dan nyaman untuk ikan cupang berkisar 6,5 sampai 7,2. Bagaimana kita bisa mengetahui jika pH-nya berada pada kondisi yang tadi sudah Miss Muti sebutkan? Kalian bisa menggunakan ini. Sambil belajar, kita coba yuk. Apa sih itu pH? pH adalah potensial hidrogen, di mana kita bisa tahu kadar atau tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Supaya kita tahu, kita coba ya. Ini adalah contoh larutan yang Miss Muti ambil. pH-nya berapa ya kalau Miss Muti ambil dari air larutan lemon? Kita coba. Nah, terlihat kan warnanya langsung berubah ya. Nah, dari warna yang dihasilkan ini kita bisa cocokkan dengan indikator yang ada. Apakah dia terletak kurang dari 7 atau lebih dari 7. Untuk larutan asam ini pH-nya berkisar kurang dari 7. Jika Miss Muti cek, wah ternyata larutan ini berada pada nilai 2 atau 3 ya, lihat baik-baik. Nah, ini ada contoh larutan basa. Larutan basa lemah yang berkisar kita cek ya, kira-kira berapa besarnya. Dari indikator yang ada, basa terletak di atas 7 ya. Kalau kalian perhatikan, ini karena basa lemah, ini terlihat di atas 7 sekitar 8 ya. Atau mungkin kalau Miss Muti lama bisa ke arah 8 sampai ke 9 ya. Nah, tadi Miss Muti sudah sampaikan kisaran kondisi yang baik pH untuk ikan cupang berapa? 6,5 sampai 7,2. Nah, daun ketapang ini fungsinya adalah untuk menstabilkan pH yang ada pada larutan ikan cupang ini ya. Kita cek ya, berapa sih pH-nya? Apakah sesuai tadi yang Miss Muti katakan? Silahkan ya. Nah, kalau dilihat ini antara 7 ya. Miss Muti ambil. Ya. Get ya, antara 7 ke 8. Ya.
Mudah-mudahan ya daun ketapang yang sudah Miss Muti masukkan ke dalam air ya pada ikan cupang ini akan memberikan kenyamanan agar si ikan cupang merasa aman, bagus, dan berkembang dengan baik.